dapatkan di malam ini yang tidak diberikan di malam-malam lainnya. Sehingga kita perlu memaksimalkan malam ini dengan baik, supaya nasib kita di setahun setelahnya bisa berubah dengan baik, karena kemuliaan, keberkahan, dan bonus-bonus yang kita dapatkan di malam ini. Kemudian yang kedua, kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi? Banyak riwayat dan beberapa keterangan saya baca bahwa ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar ini terjadi di awal bulan Ramadan. Kemudian ada yang menunjuk di malam ke-17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 27, dan malam 29. Berbagai pandangan kemudian muncul atas kapan Lailatul Qadar ini terjadi. Ketika kita tahu nih pasti malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, tapi di malam yang keberapa? Dan itu banyak pendapat, dan yang paling masyhur adalah pendapatnya di 10 hari terakhir gitu kan, di bulan Ramadan dan di malam ganjil. Mungkin kita sepakatnya itu banyak yang menyebutkan masyhur itu di malam 27, atau rangkaiannya mungkin dari 19, 21, 23, 27, dan 29. Dan tentu bahwa kenapa Lailatul Qadar ini disamarkan waktu terjadinya begitu, sehingga para ulama banyak berbeda pendapat. Tentu itu digunakan, ada hikmahnya begitu. Hikmahnya adalah supaya kita memperhatikan seluruh malam-malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita sudah tahu malam itu di malam 21 misalkan, kita hanya fokus di malam itu dan mengabaikan malam-malam lainnya. Dan hikmahnya tentu kita menjadi perhatian atas semua malam-malam Lailatul Qadar, semua malam akhir Ramadan, dan kita memaksimalkan perbuatan baik, ibadah, dan baca Quran, mengkaji ilmu, dan sebagainya di malam itu. Dan ini mungkin lumrah, sebagaimana Allah juga menyembunyikan ridhonya pada pada amalan-amalan pada amal-amalannya, sehingga kita tidak tahu pada amalan mana yang Allah ridha, sehingga kita nggak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Allah juga menyembunyikan murkanya pada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi itu terdapat murkanya. Allah juga menyembunyikan ijabah doanya, sehingga kita tidak henti-henti untuk berdoa, menyempatkan berdoa, karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Dan Allah juga menyembunyikan waktu kematian kita. Kenapa? Karena kalau kita tahu mungkin kapan waktu kematian kita, mungkin kita hanya beribadah dan bertaubat di 1 tahun terakhir atau 1 bulan terakhir, kalau kita tahu kematian kita. Sehingga itulah hikmah kenapa Lailatul Qadar disamarkan, supaya kita terus mencari, berusaha, dan memaksimalkan malam-malam Lailatul Qadar untuk mencari keberkahan, ampunan, dan tentunya rahmat begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga waktunya tidak terlalu lama ya. Enggak, Bang. Baik, terima kasih Bang atas penjelasannya mengenai malam Lailatul Qadar dan ayat-ayat tentang Lailatul Qadar. Nah, insya Allah kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin ada tanya bertanya. jawab ini ya? Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi pada sore hari ini, biar menambah ilmu mungkin dari teman-teman yang lain. Ada Mas Saiful Hidayat. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh bertanya ya? Boleh. Silakan, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Hadir Ustaz. Monggo. Silakan Mas. Afwan. Silakan Mas Saiful kalau mau nanya. Maaf tidak buka kamera. Terima kasih Ustaz
Penjelasannya alhamdulillah banyak sekali input, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Yang saya tanyakan mungkin mau minta tips-tipsnya Ustadz supaya bisa dapat Lailatul Qadar. Begitu Wah, Ustadz. Wah, tipsnya tuh. kalau tips-tips ini bagiannya Syekh Rizky Prayogo ini. Sabar ya. Ya Gimana mungkin Ustadz mungkin Rizky ada tipsnya? ada yang nge-spill Mufasir, mungkin ada yang nge-spill. Ya, kira-kira. Yang lain, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Sulha. Gimana Ustadz Rizky itu tipsnya? Monggo Ustaz dijawab dulu Ustaz. Saya bertapa dulu. Mas Ahmad, monggo Mas Ahmad, silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Iya, boleh bantu jawab. Ini saya mau bertanya ini, bukan Oh, mau Oh, jawab. bertanya juga. Masya Allah, penjelasannya guru saya ini sangat luar biasa sekali. Ustadz Ahmad Zaranggi. Tapi saya mau bertanya masalah itu, domir tadi itu loh. Yang inna anzalnahu. Oh itu kan katanya kan tadi kan, kenapa kok pakai domir, kenapa nggak langsung pakai dohir gitu Al-Quran. Kenapa? Karena tadi katanya itu li ta'zim kan. Itu saya kok itu ya, takzim itu takzim dari mananya ya? Bukannya takzim itu justru didohirkan gitu loh. Kok ini malah takzimnya didomirkan? Itu takzimnya itu dari sisi apanya? Kok saya nggak nangkep gitu. Mungkin Pak Zaranggi bisa menjelaskan. Sepron. susah Iya, nih. Mantap, mantap, untuk mantap. untuk yang tips tadi dari Ustadz Rizky ya, bagian jawabannya ya. Waduh. Saya bagian yang domir saja ya. Boleh, 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 boleh. Oke, siapa lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Cukup dua dulu Mas, sudah tinggal Udah dulu. 10 Cukup dulu. 10 menit. Siapa tahu Nah, ada lagi yang mau dapat tips-tips dari Mas Ahmed. Silakan, Mas. Untuk domir dulu ya, atau tips ya. dulu Ustadz Rizky. Monggo Ustadz Rizky jawab. Oh, sampai dua-duanya yang jawab Mas. Loh, loh, loh. Nanya, nanya Mungkin kenapa saya gue? saya bantu jawab yang domir dulu ya. Oke. Ketika beberapa mufassir menyebutkan bahwa tidak tidak disebutkannya Al-Quran secara eksplisit gitu kan. Kemudian digantinya gitu kan. Anzalnahu bukan anzalnal Qur'ana. Itu mereka menjelaskan bahwa itu ada kesan tentang keagungan wahyu-wahyu Allah gitu kan. Dan salah satu bentuk pengagungan itu yang dikenal mungkin dalam bahasa Arab, jadi tidak menyebut nama yang diagungkan selama setelah ada apa ya, korinah gitu kan, indikator yang dapat mengantarkan si pembaca atau pendengar kepada yang diagungkan gitu. Jadi itu sebuah isyarat bahwa Al-Quran itu selalu hadir dalam benak pembaca atau pendengar setelah membaca ayat-ayatnya itu. Sehingga itu tadi didomirkan karena dia sudah menjadi eh, sesuatu yang selalu hadir. Dan itu bisa memberi pengaruh yang luar biasa ketika para pendengar membaca ayat tersebut. Gitu. Kan banyak juga itu didomirkan. Jadi mubham zahir itu fungsinya juga ada li ta'zim begitu. Yang dijelaskan oleh beberapa ulama. Seperti itu, Syekh Ahmad. Mantap. Kursi Baina Ahmad wa Ahmed. Jadi ibhamul zahiri itu fi dzikri ismil Quran innama huwa li bayan azamatihi wa ahamiyatihi. Gitu.
Kalau Pak Kures itu menjelaskan yaitu untuk karena sudah ada mengisyaratkan bahwa Al-Quran selalu hadir dalam benak mitra bicara. Karena ayatnya itu memberi pengaruh yang luar biasa terhadap pembicaranya. Sehingga tanpa perlu disebut Al-Quran, orang sudah faham, sudah mafhum bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran gitu. Jadi selain penyebutan secara zahir untuk lita'zim, penggunaan hu itu juga lita'zim gitu. Karena menunjukkan itu tadi isyarat yang sudah pasti ini berbicara tentang Al-Quran gitu. Sehingga tidak perlu Al-Quran disebut lagi. Kira-kira gitu penjelasan para mufassir. Oke, siap. Mantap, mantap. Kalau tips meraih Lailatul Qadar itu mungkin tentu itu ya kita merangkaikan di malam-malam ganjil itu 10 malam terakhir dengan mungkin iktikaf ya istilahnya. Iktikaf kita penuhi dengan ibadah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran ya tentunya. Bukan hanya membaca, mentadaburi Al-Quran, merenungkan, mengkaji, kemudian beribadah, memohon ampun, dan berzikir seperti itu ya. Tipsnya adalah ya memaksimalkan malam itu dengan banyak berbuat baik gitu. Dengan ibadah, mungkin bisa dengan mengurangi mengkodok sholat-sholat yang bolong mungkin. Yang entah itu sengaja kita tahu atau tidak. Kemudian membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kemudian saling berbagi. Kemudian tentu itu mungkin bisa dibagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya ibadah riyadhah gitu, dan sifatnya mungkin lebih ke intelektual gitu ya. Ada yang spiritual, ada yang intelektual. Dan untuk meraih Lailatul Qadar mungkin bisa memaksimalkan ibadah ritual dan ibadah intelektual. Mengkaji, salah satunya mungkin mengkaji surat Al-Qadar, mengkaji Al-Quran, memahami tafsirnya, dan kemudian beribadah. Jadi ibadah intelektual, spiritual, dan tentu sosial perlu ditingkatkan begitu ya. Mungkin itu aja tipsnya ya. Mensinergikan ibadah spiritual, ibadah intelektual, dan ibadah sosial.